Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti ini Silakan. jangan lagi Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini. Karena dengan mengklik video ini, saudara sudah turut mendukung pelayanan Pastor Daud di media YouTube. Ya, seperti video yang telah kita saksikan di depan, bagaimana salah satu di antara penduduk suku Dayak yang berang dan marah melihat orang-orang seperti kaum intoleran dari agama Islam yang mencoba membubarkan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen yang terdiri dari suku Dayak. Orang ini kira bahwa suku Dayak itu bukanlah beragama Kristen. Dia tidak mengerti bahwa di Kalimantan sekalipun penduduknya adalah suku Dayak, mereka bukanlah orang pedalaman, tetapi mereka masih memegang teguh adat istiadat dan berpakaian seperti orang Dayak. Tetapi kalau untuk agama, orang-orang Dayak itu sangat menghormati agama, dan terlebih lagi rata-rata 75% suku Dayak di seluruh Kalimantan adalah beragama Kristen. Nah, spontan saja ketika kaum intoleran dari agama Islam ini datang dan mencoba membuat rusuh ibadah yang sedang terselenggara, spontan saja salah satu di antara tokoh suku Dayak ini marah dan kesal kepada orang-orang yang datang dari kaum intoleran ini. Bahkan di depan tokoh-tokoh masyarakat, kaum intoleran ini dinasehati serta diminta untuk bubar dan jangan pernah melakukan hal ini lagi di masyarakat suku Dayak. Karena sudah cukup sabar orang-orang Dayak boleh menerima agama asing seperti agama Islam masuk di kampung mereka dan mereka tidak melarangnya. Namun semakin mereka dikasih kesempatan bahkan berkembang, justru umat Islam ini semakin berani bahkan mencoba untuk melarang umat Kristen suku Dayak beribadah di sana. Nggak ada. Kamu harus ngomong. Yang kami dengar, Kamu jangan buat kami keras. Seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa ke sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita tetap jaga keamanan. Ya, ngomong kamu, apa alasanmu? Kenapa kamu tiba-tiba bawa anggotamu ke sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ya, saya ikut-ikutan juga. Ikut-ikutan siapa? Ya, warga itu. Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi? Kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Itu yang kau mau. Apa alasanmu? Siapa yang ngacak? Ada, orang di belakangmu pasti ada. Tanya aja deh baik-baik. Apa alasannya? Kok tiba-tiba emosi? Saya tidak emosi, memang nada saya harus keras. Maaf Pak. Gak apa-apa Mas Yus, Gimana? disampaikan Mas Yus. Jangan takut, lebih baik sekarang terbuka supaya kedepannya beres. Silahkan disampaikan. Kenapa tiba-tiba Mas Yus emosi? Siapa-siapa, Bagaimana supaya ceritanya? nanti ini Silakan. jangan lagi Sebagai masukan saja bagi agama-agama yang sebenarnya bisa dikatakan menjadi pendatang dalam satu masyarakat tertentu, sekalipun bisa dikatakan agama pendatang ini mayoritas,
seharusnya dapat mengerti bahkan menjaga perasaan masyarakat suku adat setempat. Bukan hanya di Kalimantan atau di daerah suku Dayak, tetapi banyak lagi daerah-daerah di Indonesia ini yang sekalipun memang Indonesia ini didominasi mayoritas adalah agama Islam. Tetapi di beberapa daerah di Indonesia ini itu didominasi bahkan mayoritasnya adalah agama-agama lain. Contoh seperti di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli, itu mayoritas adalah beragama Kristen. Dan di sana toleransi begitu tinggi. Agama Islam boleh bahkan diperkenankan untuk membangun musola, bahkan masjid tanpa ada halangan. Dengan adanya toleransi yang diberikan oleh suku Batak ataupun orang Tapanuli, maka diharapkan agama yang masuk ke dalam lingkungan adat Tapanuli ini haruslah hati-hati dan menjaga perasaan penduduk setempat. Begitu juga di daerah-daerah lain seperti Nias, Papua, dan NTT, mereka itu adalah mayoritas beragama Kristen. Alangkah indahnya kalau kita memberikan kesempatan bagi agama manapun datang dan bertumbuh di daerah kita dan sama-sama menjaga toleransi. Itulah yang namanya Indonesia. Tetapi sangat disayangkan sekali, ya, terlihat seperti video yang telah kita saksikan, ya, bahwa di suku Dayak itu memang di kampung-kampung tertentu, tentulah mereka itu agama tradisinya adalah Kristen, Buddha, ataupun animisme. Dan kalau ada agama-agama lain masuk seperti Kristen atau Islam, seharusnya mereka boleh menjaga kebudayaan serta kebiasaan mereka. Jangan sampai melarang, sudah menjadi pendatang tetapi mencoba untuk menjadi penguasa ataupun mengganggu kebiasaan ataupun agama yang ada di setempat. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah menyaksikan ya bagaimana kelakuan mereka yang sudah diberikan tempat, yang sudah diizinkan untuk bisa tinggal di daerah orang lain. Dan kemudian ketika mereka sudah mulai berkembang di sana, mereka mulai merajalela dan merasa sebagai penguasa di daerah orang lain atau di kampung orang, teman-teman ya. Nah, jadi ini yang sering terjadi, teman-teman ya. Sudah tahu bahwa di Kalimantan itu, khususnya Balikpapan itu mayoritasnya Kristen. Nah, tidak masalah sebenarnya saudara-saudara kita Muslim bisa tinggal di kampung sana atau dimanapun di tengah-tengah mayoritas Kristen pun tidak masalah. Mau dirikan musola, mau bangun masjid dan lain sebagainya. Itu tidak pernah jadi masalah bagi umat Kristen. Tetapi yang masalahnya ketika mereka ini sudah diizinkan untuk membangun masjid, untuk mendirikan musola dan lain sebagainya, malah mereka yang berkuasa untuk melarang orang setempat melakukan adat istiadatnya, untuk melakukan ibadahnya, untuk melakukan persekutuan sesuai dengan tradisi di daerah tersebut. Nah, syukur-syukurlah kalau orang Dayak itu memberikan tempat ya dan mengizinkan saudara-saudara kita Muslim di sana untuk mendirikan rumah ibadahnya, untuk bersekutu, untuk melakukan sholatnya. Makanya tadi salah seorang dari umat Kristen di sana ya, bapak-bapak itu tadi dia berkata, kami ini tidak pernah melarang kamu untuk melakukan ibadahmu, sholatmu, tidak pernah diganggu. Nah, kenapa tiba-tiba kamu yang numpang di daerah itu malah justru melarang orang setempat untuk melakukan persekutuannya? Nah, jadi ini yang sering membuat nanti antar sesama umat beragama itu tidak saling menghormati karena dimulai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti orang yang pakai sorban tadi. Nah, mereka memulai hal-hal yang tidak baik. Mereka membuat teladan yang buruk bagi warga sekitar.
Nah, harusnya ketika mereka tinggal di sana dan melakukan ibadah mereka, sholat mereka, harusnya tidak usah lagi mengganggu ibadah orang lain. Marilah kita sama-sama beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita saling menghormati, saling mengasihi, saling damai. Jangan malah mengganggu ibadah orang lain. Jangan kita beragama itu seperti sok suci, sok hebat, sok alim, dan lain sebagainya. Sehingga kita gampang sekali untuk membubarkan ibadah orang lain atau ibadah agama lain. Seolah-olah kitalah panitia surganya. Seolah-olah kitalah pemegang kunci surganya. Nah, teman-teman, jangan kita selalu berpikir seperti itu. Karena masalah surga itu atau masalah ibadah itu hubungan pribadi orang itu sendiri dengan Tuhannya. Jadi mari kita buktikan bahwa kita ini adalah orang yang bertuhan, bukan hanya sekedar beragama. Jadi itulah sebabnya ada juga agama itu supaya tidak ada kekacauan, supaya kita bisa berkaca dari pengajaran-pengajaran sesuai dengan agama kita masing-masing. Apa yang diajarkan oleh agama kita itulah yang kita terapkan. Jangan malah kita membuat teladan yang buruk bagi orang lain, bagi lingkungan yang tidak bisa menjadi berkat lagi, sehingga nanti terjadi perselisihan, permusuhan, dan lain sebagainya karena hal-hal yang semacam ini tadi. Nah, jadi kiranya saudara-saudara kita yang tinggal di Dayak ini terus mempertahankan toleransi ya, terus mempertahankan tradisi, adat, dan juga tentang keyakinan supaya kita tetap menjadi warga Indonesia yang baik, jangan juga mengganggu ibadah orang lain. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.